lagi. Hari ini pergi kerja tapi kena macet guys. Kena macetnya itu parah. Karena di Jerman jangan pikir nggak ada macet. Di sini juga ada macet. Itu biasanya karena lagi perbaikan jalan. Karena jalannya biasanya itu ditutup jadi satu jalur. Dan akhirnya beginilah keadaannya. Dan kita harus buka jalan tengah ini karena untuk darurat guys. Jadi semua ke kanan dan ke kiri, nggak ada yang nyalip-nyalipan. Karena biasanya kan takutnya ada ambulans, ada polisi yang mau lewat gitu guys. Halo guys, ketemu lagi mengenai cacar yang ini. Waktu itu memang nggak nyangka juga bisa kena cacaran, nggak tahu ketularannya di mana, ininya di mana, atau mungkin juga karena imunnya yang lagi turun karena kita kan waktu itu kecapean ya, baru pulang dan benar-benar itu berhari-hari juga tidurnya nggak teratur, makan nggak teratur, dan akhirnya pas pulang itu masih sempat kerja seminggu. Dan masih sempat juga pizza party bareng teman-teman kantor. Oh, pizza party. Oh. Tapi di hari terakhir di minggu pertama kerja ini, memang itu udah nggak enak banget, mulai sakit tenggorokan dan juga mulai pusing, dan pikirnya pusing biasa karena aku juga memang sering sakit kepala kan, sering migrain dan lain-lain. Pikirnya juga mungkin mau flu atau batuk. Nah, hari Sabtunya masih seperti biasa, tapi badan gak enak parah. Dan hari Minggu aku mandi. Setelah mandi, kaget ada bintik merah di sini dan sempat kegaruk dan pecah. Dan itu bintiknya kecil banget. Dan periksa yang bagian yang lain, ternyata ada bintik-bintik kecil banyak. Tapi bukan bintik kecil kayak jerawat yang ada keringannya, tapi ini bulat kayak ada airnya, dan udah deg-deg juga karena memang tahu kan benjolan itu tuh yang kayak seperti itu, kemungkinan tuh ya itu. Tapi masih positive thinking ya, mungkin enggak lah. Dan sore itu sempat WhatsApp juga bos di kantor kalau besok itu kemungkinan nggak bisa kerja karena nggak enak badan. Dan setelah mandi agak enakan karena mungkin udah minum beberapa obat, jadi udah enakan. Dan WhatsApp si bos lagi bilang kalau kemungkinan besok bisa kerja lagi karena udah enakan. Jadi mungkin bos sendiri juga bingung kali lah, tadi nggak enak sekarang nggak enak, ya udah. Tapi karena besok masuknya siang, jadi gue pikir ya udah pagi-pagi mau ke mana? Mau ke dokter dulu periksain. Jadi nggak ini lagi kan, nggak bingung lagi ini kenapa. Dan ternyata benar guys, besok pagi mulai membesar yang di belakang telinga dan di leher mulai ada bintik-bintik merah. Dan itu masih sebatas bintik merah, belum ada gelembungannya, belum ada kayak cairannya gitu guys. Dan dokter cuman pikir itu ada satu lagi namanya Gürtelrose. Gürtelrose itu biasanya dia hanya tumbuh sekelompok gini aja guys, nggak nyebar. Tapi herannya ini seleher sama di bagian-bagian ini, mulai dari belakang telinga tuh udah ada. Dan akhirnya dokter langsung kasih obat sih sebenarnya, langsung kasih antivirus sama obat sama cairan kayak di Indo tuh kayak Kaladin cair. Jadi kata dokter kalau gatal olesinnya itu. Jadi guys, kalau diolesin itu jadi kayak bedak putih seperti pakai topeng. Dan akhirnya beberapa hari dapat surat sakit 1 minggu, seperti saya bilang di sini gitu. Kalau kita sebagai karyawan dan sakit itu nggak apa-apa guys.
Gak apa-apa, yang penting ada surat sakit, itu nggak akan dipermasalahkan. Apalagi kalau sudah melewati masa percobaan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun mungkin ya, itu nggak akan dipecat dari kantornya selama ada surat sakit dari dokter. Sorry guys, ini kita sambil mundur karena mau pulang. Nah, jadi dan ternyata dalam 1 minggu belum begitu kering. Nah, ini dia foto-fotonya, masih begitu merahnya, dan ternyata tumbuhnya itu sampai ke kepala. Dan menurut pengalaman my sister, dia itu mandi waktu dulu itu masuk di salah satu rumah sakit di Jakarta, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Sorry guys, silau banget. Dan dia disuruh mandi dan akhirnya tumbuhnya sampai segede-gede kacang merah, sampai pipinya itu hampir bolong karena segitu gedenya ininya, segitu gedenya cacarnya. Dan karena dia bilang mandi, jadi saya juga sempat mandi juga sekali, dan tambah banyak guys. Nggak tahu ya itu efeknya apa, tapi serius itu tambah banyak di kepala, dan sampai setengah badan ini itu tumbuh semua, sampai ke lipatan itu tumbuh. Tapi memang harus tumbuh, nggak tahu juga ya apa efek mandi atau memang harus tumbuh seperti itu. Dan 3 hari 4 hari itu nggak bisa tidur karena di kepala itu penuh guys. Dan aku sendiri udah nggak mau mandi lagi, cuman fokus minum obat, tidur. Dan itu sakit tenggorokannya belum hilang, cuma aku paksain makan roti selembar atau apapun sedikit supaya bisa minum obat. Dan karena obat antivirusnya juga segede-gede kacang merah juga gede banget guys obat antivirusnya. Dan parahnya itu tidur pun sampai ngigo. Nggak tahu ya yang lain gimana, tapi mungkin karena udah mau nenek-nenek kena cacar, jadi mungkin lebih berasa gitu ya. Dan akhirnya hari ke 5 mungkin ya, itu mulai enak tidur karena mungkin udah pecah semua ininya, udah pecah atau udah kering nggak tahu juga. Tapi kalau pegang di kepala gini guys, itu mengerikan banget, itu berasa banget ininya, berasa banget benjolannya. Dan jujur aku udah nggak mandi sejak hari Senin itu, udah nggak mandi. Jadi 4 hari itu udah pasrah, nggak pengen mandi lagi karena takutnya tambah basah dan nggak bisa kering gitu lukanya, nggak bisa kering benjolan-benjolannya ini ya. Hari ke-5 mengering, hari ke-6 udah enakan. Hari Senin saya balik lagi kontrol ke dokter, our family doctor, dan katanya sebenarnya kalau di pekerjaan yang nggak berhubungan dengan orang, nggak berhubungan dengan makanan, itu bisa aja udah kerja sekarang. Tapi karena dia tahu aku kerja berhubungan dengan makanan, jadi ditambahin lagi 1 minggu surat sakit. Jadi saya laporan lagi ke kantor, sorry ada tambahan 1 lagi. Dan mereka juga ada berpikiran itu karena cacar itu kan nggak secepat itu ya pemulihannya. Jadi akhirnya genaplah 2 minggu di rumah. Dan untuk ketularannya dari mana nggak tahu, cuman sih aku nggak tahu ya. Kalau tips dari aku sih mungkin ya, jangan mandi ya supaya nggak tambah banyak. Dan syukurnya memang nggak tambah banyak sih, cuman pas setelah mandi itu aja yang tumbuhnya di kepala sama di separuh badan ini. Jadi guys, selama sakit itu
obatnya cuma antivirus dan krim untuk gatal itu aja. Jadi cuma 2 macam itu aja, dan istirahat di rumah, banyak makan buah atau makan apa aja yang kalian bisa makan karena obatnya itu segede banget, segede-gedenya. Dan nggak tahu tips berikutnya itu sama nggak ke orang-orang lain, tapi aku sih pengalaman aku dengan nggak mandi nggak tambah banyak, malah cuma menunggu prosesnya aja. Oh ya, dan aku karantin diri sendiri di kamar sendiri, anak-anak pun di kamar yang lain, nggak ada yang, dan aku kemana-mana itu bawa desinfektan. Kalau mau ngobrol juga sama mereka juga aku pakai masker guys. Jadi masker, desinfektan, dan jaga jarak dan nggak masak. Mulai enakan, aku udah mulai bisa beraktivitas, tapi mau masak itu pakai sarung tangan dan cenderung makan di luar. Mereka itu makan di luar, dropin mereka ke satu restoran, dan saya tunggu di rumah gitu guys. Tunggu di mobil atau tunggu di rumah, nanti balik lagi jemput mereka gitu. Itulah cerita waktu selama kena cacar di Jerman ini, dan di umur yang nggak muda lagi. Semoga info ini bisa menambah buat kalian ya, dan mungkin pengalaman yang berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi pengalaman aku juga jangan jadi patokan. Apapun penyakitnya, apapun gejalanya, konsultasikan langsung ke dokter yang terdekat. Oke, sampai di sini dulu vlognya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.